Oh, okay. Welcome back to Romi Ozzy. Untuk video tutorial kali ini kita belajar bersama bagaimana cara kita merekam transaksi penghapusan piutang. Dan sebelum transaksi penghapusan piutang, kita juga ingin merekam bagaimana caranya kita merekam transaksi pencadangan penghapusan piutang. Jadi dicadangkan dulu, nanti kalau sudah pasti baru nanti dihapus ya. Oke, kita belajar sedikit definisinya ya, bagi yang masih belum tahu tentang apa itu dengan pencadangan. Ini saya ketik tadi nih di ChatGPT versi 3.5. Apa arti pencadangan penghapusan piutang? Pencadangan penghapusan piutang merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengantisipasi. Mungkin ada sebagian atau seluruh piutang yang dimiliki perusahaan itu tidak bisa ditagih gitu atau tidak dapat dikumpulkan. Nah, itu seperti itu. Jadi di SAK, Standar Akuntansi Keuangan kita Indonesia, perusahaan wajib untuk mempresentasikan atau mempresentasikan piutangnya sebesar tagihan yang bisa ditagih. Sehingga perusahaan diharapkan atau diwajibkan untuk mencadangkan piutangnya ya, mencadangkan berapa besar kira-kira penghapusan piutang. Jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya itu masih belum terjadi, tetapi dengan prinsip matching principle, maka sebaiknya kita harus mencadangkan atau perusahaan harus mencadangkan berapa besar penghapusan piutang setiap akhir periode sebelum laporan keuangan dibuat. Jadi begitu ya dasarnya. Nah, bagaimana cara kita melakukannya di mana nih, di Accurate Accounting atau di Accurate Online. Nah, bagi yang masih belum tahu atau ingin belajar tentang Accurate Accounting, bisa buka Romi Ozi Channel, kemudian dicek dari ini ya, dari tip 1 sampai ke sekarang sudah sampai tip 6 nih. Yang sekarang kita lakukan adalah tip 7. Dari tip 1 itu adalah kita mengenai cara mendaftarnya, kemudian membuat database-nya, lalu di tip 3 kita ngentri seluruh data. Setelah data ada 10 faktur waktu itu kita entry di tip 3. Bagi yang masih belum punya datanya, bisa nih mengerjakan atau melihat video di Romi Ozi sini, Romi Ozi channel, kemudian mengentry 10 faktur data tadi ya. Sehingga kita bisa mensimulasikan bagaimana cara Accurate Online bekerja, bagaimana mengkomputerisasi data-data akuntansi di perusahaan. Setelah tip 3, kita juga mencatat bagaimana kita membuat analisis umur piutang. Kemudian di tip 5, kita bagaimana cara mencatat potongan penjualan, baik pada saat penjualan maupun pada saat pelunasan piutang dengan adanya syarat pembayaran seperti 2/10, N/30. Kemudian di tip 6 yang sebelumnya, kita belajar bagaimana cara mencatat retur penjualan sehingga sebagai pengurang rekening piutang. Nah, untuk kali ini adalah tip 7 ya. Kita akan belajar bagaimana cara melakukan atau mencatat transaksi pencadangan penghapusan piutang, juga bagaimana cara kita melakukan penghapusan piutang. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti video ini. Di sini ada step by step yang nanti akan kita ikuti sampai kita selesai ya, atau memahami atau sampai kita memahami bagaimana caranya mencatat dua transaksi ini ya, dua tipe transaksi ini. Ini sebelum kita memulai penghapusan piutang, berarti kita harus mengecek dulu ya saldo. Jadi kita harus mengetahui saldo sebelumnya seperti apa, saldo setelah penghapusan seperti apa. Sehingga kita dapat mencek secara manual, kemudian kita cek saldonya secara manual, lalu kita bandingkan dengan hasil atau hasil yang laporan yang ditampilkan oleh Accurate Online. Sehingga setelah kita hitung apakah perhitungannya benar atau tidak. Nah, seperti tadi. Jadi dengan memahami seperti itu berarti kita memahami cara kerja Accurate ya, online. Itu memudahkan kita untuk men-track
atau men-trace back bila ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh user-user dengan menggunakan kadang-kadang kan walaupun Accurate Online ini bagus, kadang-kadang karena usernya kesalahan tombol inilah atau mencatatnya salah lah. Nah, itu artinya bahwa ada power user ya, mungkin power user atau admin yang mengetahui atau men-trace back kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa juga melepas, walaupun ada otomatisasi di Accurate ya, kita tidak bisa melepas 100% untuk mengerjakan segalanya di Accurate. Ada kalanya kita harus juga mengecek kebenaran dari proses pencatatan di Accurate Online. Nah, demikian juga kalau kita misalnya nanti bekerja atau kalian nanti bekerja di perusahaan-perusahaan yang memakai beda software misalnya. Mungkin pakai Jahir online atau Jahir Accounting atau pakai MyOB atau memakai aplikasi yang dibuat oleh perusahaan. Nah, yang penting kita belajar konsepnya, bagaimana konsep itu diproses, bagaimana mengkomputerisasi data akuntansi sampai menjadi output dari akuntansi ya, yaitu laporan keuangan. Bila kita memahami tersebut, software apapun nanti kita pakai, tentu kita yang bisa memakai. Jangan sampai nanti berubah software, langsung kita tidak mengerti kan. Nah, yang penting memahami konsep akuntansinya, kemudian memahami bagaimana komputerisasi itu dilakukan. Nah, itu insya Allah masih kita akan paham nanti mengerjakan juga data-data, bagaimana cara mengkomputerisasi data-data akuntansi dengan software-software yang lain. Ya, oke. Sekarang adalah langkah pertama kita mencek saldo ya. Kita cek saldo sebelum penghapusan. Jadi before and after. We have to know that. So, jadi kita mengetahui the difference, perbedaannya ya. Yang kita kembali ke sini, ke browser ya. Ini tadi ini ya, browser kita ini. Bagi yang masih belum tahu ya, atau masih belum menemukan, kita Google saja Accurate Online. Nah, gitu. Nanti ada di sini. Nah, ini bisa dibuka. Bila sudah, kemudian kita login, karena kita akunnya kita daftar dengan melalui Google, maka kita klik ini. Bila manual, bisa diklik ini, atau dengan nomor handphone, ada passwordnya. Dan kemarin di tip yang 1, kita menggunakan ini ya, Google. Sehingga klik saja ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah langsung masuk. Ini adalah database kita. Kalau misalnya kita lagi latihan-latihan, sebaiknya saya sarankan untuk duplikasi datanya. Sehingga nanti bila in case ada yang salah dengan latihan kita dan kita tidak ingin menghapusnya, mendelete kembali. Nah, itu kan susah kan? Lebih baik kita menduplikasinya. Kita tinggal memakai backup yang tadi. Hasil duplikasi ini, proses duplikasi tadi ya. Jadi demikian. Kita sambil menunggu proses duplikasi muncul, nanti di sini ada nanti database duplikasinya. Kita diskusi ini dulu ya. Berarti nanti kita akan mencek saldo sebelum penghapusan. Apa yang dicek? Pertama adalah piutang usaha kita cek totalnya secara keseluruhan ya. Kemudian juga mencek piutang pelanggan A karena nanti kita akan mensimulasikan satu faktur dari pelanggan A kita hapus ya, kita hapus gitu. Tapi kita juga akan mencadangkan bagaimana kita melakukan nih pelaporan umur piutang sehingga kita bisa menaksir berapa besarnya kerugian piutang yang harus kita cadangkan di satu periode. Nah, nanti kita mengerjakan yang ini, umur piutang per tanggal 31 bulan 5. Kita anggap itu adalah tanggal akhir periode ya. Biasanya kan 31 Desember 2000 sekian. Oke, kita kembali ke titik. Nah, ini sudah tiba nih, sudah arrive. Sudah datang nih yang duplikat datanya. Ini duplikatnya ya, backup in case something wrong that we have. Ketika kita sedang latihan ini, maka kita bisa menghapus ini dan menghidupkan kembali yang ini. Oke, kita buka dulu yang ini. Kita klik sekali, kemudian dia akan buka ke tab sebelah untuk membuka ini yang data kita tadi. Ya, kita tunggu sebentar. Kita lihat dulu agenda kita. Kita membuka piutang usaha ya, berapa totalnya ya. Jadi ini sudah sekali lagi bila kita ke sini ya, datanya sudah sampai ke yang tip 6 ya. Tapi bagi yang tidak memiliki data yang sama tidak masalah. Kalian bisa membuat data sendiri, kemudian menghapus faktur sendiri. Yang penting langkah-langkahnya sama. Seperti itu.
Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini masih menunggu nih. Sebentar ya. Oke, sudah nih. Nah, ini berita kita close dulu. Ini persiapan data sudah ya. Oke, kita ingin melihat tadi buku pembantu ya. Kita lihat penjualan. Ini ada pelanggan. Nanti kita lihat nih berapa totalnya ya, masing-masing. Bisa kita screenshot atau apa. Ini sekali lagi klik ini untuk melihat datanya. Nah, ini dia. Data-data ini kita taruh lihat saja nih. Sini dulu ya, supaya tidak mengganggu. Bagaimana kalau kita screenshot saja ya? Ya, kita screenshot supaya kita ingat nih. Nah, ini dia. Ini berarti saldo sebelum kita melakukan, kita taruh di mana ya? Kita taruh di Excel ya. Nah, Excel Ctrl N, taruh nih, taruh di sini satu ya. Nah, ini namanya saldo apa? Saldo piutang ya. Nah, saldo buku besar. Buku pembantu piutang. Nah, ini yang sebelum ya. Ini apa nih? Salah tulis. Nah, saldo buku pembantu piutang. Nah, ini yang sebelum ya. Setelah selesai, kita kembali ke sini lagi. Mana ya tadi? Ini snapping tool, ini tadi ke sini. Oke, apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, piutang usaha secara total. Kita tinggal buka ke sini, piutang usaha ya, berarti kita ke sini ke laporan. Nah, di sini, nunggu sebentar, ini kecepatan membuka-buka seperti ini, tergantung dari kecepatan internet yang kita punya ya, speednya ya. Nah, ini adalah Labargi, kemudian kita ke buku besar, nah, kemudian ini adalah ringkasan buku besar, ini rincian. Ini rincian seperti apa nih, kita cek ya. Kita ingin lihat piutang ya, dari tanggal yang kemarin kita sampai mulai tahun 2023 kan, 1 Januari, sampai dengan tanggal 31 bulan 5 ya. Kita rubah. 31st May 2024. Oke, tap sedikit, bisa kita tampilkan mungkin kolomnya ya, apa parameternya. Bisa enggak kita hanya menampilkan piutang, gitu kan? Sebentar ya. Ini saya singkirkan sebentar. Kode perkiraan, ada enggak nama perkiraan? Nama perkiraannya adalah, kita lihat sini, piutang. Oke, kita tulis dulu piutang ya. Piutang. Nah, ini piutang saya. Kita cek ya. Ini artinya kita ingin menampilkan buku besar tapi hanya piutang saja. Jadi ini kita filter. Kalau tidak nanti semua akun-akun atau buku besar di seluruh akun yang kita miliki akan terprint. Nah, itu kan menyusahkan sedikit ya. Dengan seperti ini kan kita enak, sudah kita saring ya. Karena kita memang ingin mengetahui besarnya piutang usaha saja untuk simulasi kali ini ya. Kita klik. Nah, ini dia. Ini faktur-fakturnya kan. Ini faktur pasar penjualan kemarin. Nah, ini yang adanya retur nih. Kemudian adanya penerimaan 2 kali kan. Tanggal 29 bulan 1. Kalau kita kembali ke video sebelumnya dari soalnya, kita lihat ada penerimaan 2 kali kan nih. Nah, ini 85.000. Kita lihat lagi tadi di laporan sini, penerimaan 2 kali nih, 85.000 kan. Maka dia akan mengurangi saldo piutang. Ini ke ataskan dikit. Ini kita lihat nih. Ini kan adalah buku besar piutang. Kode rekeningnya adalah 110301 110 301. Ini adalah 10 transaksi yang kita entry sebelumnya di video tip 3 ya. Kemudian di video retur penjualan, retur tuh tip berapa ya? Retur. Nah, ini di tip 6. Di tip 6 kita mensimulasikan retur ya. Ini dia returnya. Kemudian kita melakukan penerimaan penjualan lagi, tapi dengan adanya potongan penjualan itu di tip 5, kalau tidak salah. Ini di tip 5 nih. Nah, ini dia, potongan penjualannya. Oke, ini dia kan. Ini ya, totalnya di berapa nih? 183, kemudian dikurang dari 395, ini adalah saldonya. Ini saldo berjalan namanya nih, di sebelah sini kan. Kalau kita paham ini saldonya kosong, kemudian ada faktur penjualan 85 bertambah, kemudian ada penerimaan penjualan berkurang lagi nih. 1635 kan dikurangi 85.000, 1550. Gitu ya. Kita screenshot boleh? Nah, ini adalah saldo piutang ya, kita screenshot supaya kita belajar kan. Nah, jadi saldonya yang ini nih. Ini saya bentar ya. Apa nih?
Nah, ya kita beri tanda sini boleh. Nah, nah itu saldonya ya. Kemudian kita taruh di Excel saja catatan kita tambah sini. Namanya adalah saldo piutang kita ya. Nah, ini ada saldo sebelum. Kemudian ini saldo piutang ya, kita tulis nama saldo piutang. Kemudian kita lihat tadi laba rugi kita berapa nih? Laba rugi ya. Nah, kita cara membuka laba rugi seperti apa? Kita ke laporannya, ini kita close dulu boleh, atau kita ke sini klik yang ini. Jadi kita tidak usah meng-close yang buku besar kita. Jadi sini ada ya. Nah ya, ini sebelumnya sudah ada. Jadi tanpa meng-screenshot juga bisa enak. Kemudian kita mengetahui apa tadi? Laba rugi. Laba rugi berarti di keuangan di sini. Laba rugi ya. Ini kita anggap saja tahun 2023 adalah awal dari periode akuntansi kita. Ini bulan 1 kan. Kemudian karena kita ingin membuat laporan di tanggal 31 Mei, ini 2000 berapa nih? Nah, ini salah. Ini bulan 5 ya. Bulan 5. Nah, ini 2024. Oke, tab. Kalau sudah, berarti kita tinggal mengklik tampilkan ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini berapa nih? Nah, ini dia laporan kita ya. Nah, ini bisa kita print atau kita cetak seperti ini bisa juga. Kalau mau dicetak, bisa dicetak ke mana nih? Ke PDF ya. Bisa juga. Ini contoh ke Nitro nih. Kita print ya. Nah, sudah selesai. Kita simpan di desktop aja nih. Nah, ini adalah saldo atau laba rugi sebelum kita melakukan penghapusan piutang. Oke, dan kita kembali lagi ke sini. Kita close bisa, kemudian kita ke sini lagi. Oke, sekarang adalah bagaimana cara, betul, sebelum. Setelah selesai itu kita laporan laba rugi sudah ya. Nih, ini adalah yang tahapan yang sebagai tahapan preparation ya, tahapan semacam persiapan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi syaratnya untuk ini adalah kita harus membuat satu rekening yang namanya cadangan kerugian piutang. Ini diklasifikasikan sebagai akun piutang. Kemudian kita tambah lagi beban kerugian penghapusan piutang atau beban kerugian piutang ya. Ini terlalu panjang nih. Kita hapus saja yang ini ya. Terhapus juga. Nah, gitu ya. Beban kerugian piutang. Lalu ada kartu piutang yang kita buatkan. Kartu piutang itu bisa disebut dengan buku pembantu piutang atau disebut dengan kartu piutang. Lalu ada namanya dengan kartu sementara. Nanti dijelaskan di video-video berikutnya. Bukan di video berikutnya, di menit berikutnya nanti akan dijelaskan mengapa kita memerlukan akun sementara. Dan apa yang disebut dengan akun sementara itu nanti ya. Oke. Kenapa kita memerlukan akun cadangan kerugian piutang? Kalau kita buka lagi buku akuntansi ya, di sini. Nah, ini buku akuntansi ini. Ini di buku akuntansi di manapun nih. Ini kebetulan pakai Jaki Bariduan. Nah, jadi nanti kita harus membuat analisis umur piutang, kemudian kita tentukan berapa persen nih. Misalnya untuk kategori 1 sampai 30 hari berapa persen yang kita prediksi dia akan adanya kerugian piutang. Jadi seperti ini kan, 6 juta sekitar setengah persen. Atau nanti hasilnya menjadi taksiran piutang kita menjadi 30.000 untuk kategori belum menunggak. Gitu. Nah, lalu kenapa tadi kita memerlukan akun yang tadi? Karena nanti kita menjurnal. Sebentar ya, ini kenapa nih? Nah, ini dia. Nanti jurnalnya bunyi seperti ini, kerugian piutang, yang ini kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Kerugian piutang atau beban kerugian piutang, nanti ini besar ini, sudah kelihatan. Kerugian piutang nanti ditaruhnya di mana? Di laba rugi sebagai beban, ya. Beban periode terjadinya pencadangan kerugian piutang. Nah, yang ini, yang ayat kedua, ayat jurnal kedua adalah disebut dengan cadangan kerugian piutang. Jadi kita mencadangkan. Jadi kalau kita belajar accounting untuk topik
piutang, itu ada dua cara ya, dua metode nih untuk melakukan penghapusan piutang. Ada dengan metode cadangan, ada dengan memakai metode penghapusan langsung. Kita untuk kali ini menggunakan metode cadangan. So we don't use this method ya. Kita memakai metode cadangan. Nah, ini ya. Oke, sudah kita kemana? Kita kembali lagi ke tadi teorinya ya. Kita kembali ke sini. Nah ini, ikut sementara. Jadi nantinya setiap akhir periode kita diharuskan atau sebaiknya kita melakukan prediksi. Prediksi berapa nanti kita melakukan pencadangan terhadap penghapusan piutang. Bunyi jurnalnya adalah beban kerugian penghapusan piutang. Kalau ini kepanjangan bisa dihapus yang ini nih. Nah, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang seperti ini. Jadi nanti teorinya kalau kita selesai melakukan analisis ini, analisis umur piutang, kemudian kita mendapatkan angkanya berapa taksiran kerugian piutang, which is 243.000 ya, 243.000. Kemudian baru kita jurnal seperti ini. Nah, ini jurnalnya bunyinya. Kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Tadi kan 243. Tapi karena saldonya sudah ada 10.000, maka kita tulis saja 233. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di layar ini kan, berarti kita memerlukan dua rekening ya, yang harus kita tambahkan di Accurate Online, di database kita. Kita cek dulu apakah kita mempunyai dua akun ini nih ya, dua akun tersebut ya. Jadi untuk langkah persiapan kita seperti terlihat di langkah nomor 2 ini, kita adalah harus membuat nih dua rekening ini, kemudian membuat kartu piutang yang di akuntansi disebut dengan buku besar pembantu ya, atau subledger, dan juga membuat akun silang dengan ini akan dijelaskan di nanti ya, di kemudian nanti di step yang nanti pada saat menjelaskan di step berikutnya, step 4 ini nanti di penghapusan piutang. Kenapa kita perlu di akun silang di saat kita menggunakan Accurate Online. Oke, sekarang kita mencoba mendemokan bagaimana caranya menambah rekening baru ya ke dalam Accurate sini ya. Oke, bagi yang masih belum online ya, Accurate, bisa membuka lewat sini, kemudian diklik saja, kita ketik saja Accurate ya, di Google. Kalau bagi ini masih belum tahu, Accurate Online. Nah, nanti bila diklik Accurate, di search Accurate Online-nya, maka akan bisa mendapatkan ini dia, mendapatkan websitenya di mana kita bisa login dan mendaftar. Mengenai cara mendaftar dan loginnya bisa dilihat di video sebelumnya ya, yang tip 1 dengan tip 2. Sedang tip 3 adalah digunakan kita belajar mengentry data, adalah 10 invoice di sana. Kemudian untuk tip 4 adalah analisis umur piutang, dengan tip 5 dan 6 adalah potongan penjualan dengan retur penjualan. Sekarang kita berada di tip 7. Ya, tadi kita ingin apa tadi? Ya, alangkah baiknya kita copy dulu ya. Jadi kalau ada kesalahan nanti kita bisa kembali nih, mudah nih. Jadi kita duplikasi data dulu untuk data yang sudah ada nih ya. Jadi ini proses duplikasi data di server ya. Kita tunggu ya. Jadi langkah berikutnya tadi apa tadi? Membuat ini ya, membuat dua rekening ini, kemudian satu rekening akun silang dan satu kartu piutang ya. Oke, sudah, nanti cadangannya ada di sini nih. Jadi ya sudah selesai proses pengopian data kita. Nah, ini jalan dia. Setelah itu, nah ini sudah ada. Nah, ini dia. Ini duplicate. Nah, setelah itu kita buka ini ya. Nanti dia buka yang baru di sini dan kita bisa sambil nunggu nih. Kita kembali ke sini. Jadi yang tadi sekali lagi dijelaskan bahwa video ini akan mendemokan bagaimana cara kita
melakukan melakukan perekaman terhadap transaksi pencadangan penghapusan piutang dan penghapusan piutang. Nah, ini adalah caranya. Ini pada saat kita membuat nomor 1 ini karena kita ingin belajar bagaimana dampaknya. Kemudian nomor 2 ini sebenarnya hanya sekali saja, yaitu hasad. Ini nanti pada saat kita membuat rekening ini lagi, tidak perlu kita lakukan lagi nomor 2. Ini preparations only one time. Nah, yang ini yang kita lakukan, ini yang kita lakukan ya, untuk level 3 nih. Yang ini yang kita lakukan. Setiap akhir periode. Jadi kita tidak lagi melakukan ini, pencadangan ini. Tidak perlu juga cek saldo ini. Kebetulan untuk video ini saja ini kita mencek saldo supaya kita mengetahui saldo before and after. Oke, kita kembali lagi ke sini. Masih menunggu sebentar lagi ya. Jadi ini tergantung kecepatan internet dan kecepatan server yang dimiliki oleh Accurate Online juga. Ya, sekarang kita lakukan yang langkah kedua sebagai preparation step atau langkah persiapan, yaitu dengan membuat beberapa rekening ya yang diperlukan untuk melakukan taksiran ya, taksiran terhadap dalam saat kita mencadangkan penghapusan piutang seperti ini kan. Kita memerlukan kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Bagaimana cara melakukannya? Kita lihat ya. Pertama kita melakukan cadangan ini dulu, membuat cadangan kerugian piutang. Ini nanti kita kategorikan sebagai akun piutang. Caranya kita buka Accurate Online, kita ke menu buku besar, lalu ke akun perkiraan, nanti kita cari ini klik dulu yang warna hijau supaya kita bisa melihat daftarnya. Kalau kita klik yang ini untuk mengentry data. Tapi kalau yang hijau, dia daftarnya. Nah, nanti kita kelompokkan sebagai piutang usaha. Ini pengelompokan piutang itu di kolom ini ya. Nah, ini kita lihat kan piutang usaha, nih piutang usaha uang muka pembelian kita kelompokkan sebagai piutang usaha. Nah, nanti kita kelompokkan atau kita buat rekening baru yang bernama cadangan kerugian piutang di dekat sini karena ini nanti akan sebagai kontra pengurang. Misalnya piutang usahanya 5 juta, kemudian kita cadangkan 500.000 sebagai kerugian penghapusan piutang. Nah, ini sebagai pengurang. Jadi 5 juta kali dikurang 500.000 menjadi berapa netnya? 4.500.000. Bagaimana caranya? Yang ini karena kita ingin mendekatkan ke piutang usaha yang 02 ini kita rubah dulu ya ke 03. Caranya begini, ini cara ngedit ya. Sambil kita belajar cara mengedit rekening perkiraan ya atau perkiraan rekening yang kita punya ya atau akun yang kita punya di dalam akuntansi kita, sistem akuntansi kita. Jadi ini tadi rekeningnya kan kita jadikan 03 ya. Kenapa jadikan 03? Saya lagi ingin supaya 02-nya bisa kita pakai. Ini ya, kita simpan. Kalau sudah kita klik di mana saja. Nanti ini jadi biru kalau kita simpan. Kita cek lagi ya, apakah 02 tadi berubah jadi 03. Nah ini 11.03.01 jadi 11.03.03. Ya, sedikit review, mengulang sedikit. Kalau 1 itu apa artinya? 1 artinya aktiva. 01 yang digit kedua ini artinya apa nih? Aktiva lancar ya. Nah gitu. Kalau 01 ini berarti artinya kelompok pertama daripada aktiva lancar. 02 adalah kelompok kedua, yaitu secara khas adalah kelompok kedua dari aktiva lancar. Nah, 03 adalah piutang usaha. Rinciannya 11.03.01 adalah piutang usaha, adalah kelompok pertama atau yang pertama daripada kelompok piutang usaha. Ya. Ya, sekarang kita tambah ya 11.03.01. Cara menambahnya klik yang ini atau klik sini bisa. Yang tadi ya sama ya. Sama saja ini. Mau klik ini sama. Nanti dia menuju menu ke sini juga. Kita cek namanya, kita Ctrl C yang ini. Ctrl C, kemudian tadi kita kelompokkan sebagai apa? Sebagai piutang usaha. Jadi ini adalah yang sudah disediakan oleh Accurate Online. Yang bisa kita pilih. Jadi nama kita apa saja, terserah kita, tapi harus dikelompokkan di kelompoknya mana. Sehingga nanti memudahkan Accurate Online untuk membuat laporan keuangan. Piutang usaha kan? Dan itu merupakan sub akun dari mana? Dari sub akun dari piutang tadi kan? Piutangnya piutang, sub akun. Nah, piutang. Nah, begitu dia. Ini kayak parent. Nah,
namanya apa nih? Pengodean otomatis kita buat saja punya kita tadi ya 1103 berapa tadi? 0302 kan? Nah, namanya tadi kita paste ya cadangan sebaiknya huruf besar jadi lebih kelihatannya bagus kan? Iya, iya. Tadi seperti ini saja. Jadi 110302 kita save, ini sudah warna biru siap untuk disimpan. Kita cek lagi di daftarnya, di daftar rekening. Nah, ini sudah betul. 010203. Jadi piutang usaha, cadangan kerugian piutang, ini uang muka pembelian. Cadangan kerugian piutang nanti normalnya dia kredit ya. Dia ada kalau kita lihat di laporan neraca akan kelihatan akan kelihatan cadangan kerugian piutang itu berada di sebelah kredit, tapi dia diletakkan di kolom aktiva, tapi dia sebagai pengurang. Kalau kalian sudah belajar misalnya akuntansi aktiva tetap, nanti ada itu namanya satu akun yang bernama akumulasi depresiasi. Nah, itu sebagai pengurang juga. Pengurang daripada harga pokok aktiva tetap. Nanti dia ada nanti aktiva tetap netnya berapa. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana laporannya. Ini sudah selesai untuk rekening yang pertama. Sekarang rekening kedua itu beban kerugian piutang ya, kita kontrol C ya. Ini beban ingat tadi kalau digit pertama daripada ini, kalau digit pertama adalah aktiva, digit kedua adalah utang, maksudnya nomor satu dari digit pertama adalah aktiva, nomor dua dari digit pertama adalah utang. Nah ini utang kan digit kedua. Digit ketiga, nomor tiga dari digit pertama adalah modal. Digit ke pertama dari nomor 4 dari digit pertama adalah disebut dengan pendapatan. Kemudian nomor 5 adalah untuk HPP ya. Atau di sini kalau di sini disebut apa nih? Beban pokok penjualan yang 6 ini kita kelompokkan. Jadi ya ini nanti kita kelompokkan di beban ya. Berarti 6 kan awalnya kan. Beban kerugian piutang kita kontrol C, kita ke sini. Nanti kita kelompokkan sebagai 6 karena dia itu beban kan. Cuman ini bebannya kan sudah banyak nih yang dibuatkan oleh Accurate Online sebelumnya secara default. Berarti kan 000 00024. Nah, ini berarti kita menambah 1600025 ya untuk rekening baru kita tadi. Kita tambahkan caranya seperti ini. Tadi sebagai beban apa nih? Beban saja kan? Sub akunnya siapa nih? Operasional tadi ya. Beban operasional. Nah, ini dia beban operasional. Nomornya tadi ini kita buat sendiri saja. Nomornya tadi apa? 000 kan? 6 000. Triple itu 3. Tadi itu kan 24 terakhir. Nah, sekarang punya kita 25. Kita simpan lagi. Sudah selesai. Nah, sebentar. Ini apa nih? Katanya tadi sudah ada nomornya katanya. Oh, ini salah nih. Nah, harusnya nomornya taruhnya di sini ya. Soalnya tadi sudah ada. Nah, ini yang tadi punya kita tadi mana tadi? Kita paste ya, salah paste-nya. Kita paste, kita copy dulu di sini. Tadi salah ya. Kecepatan tadi. Tidak lihat tadi ya. Nah, ini dicoba lagi ya. Simpan lagi. Nah, selesai. Kalau kita lihat ke bawah tuh, kita cek ke bawah sebentar. Kita scrolling up a little bit. Nah, 25-nya mana nih? Nah, ini dia punya kita. Ya, sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat kartu piutang. Nah, ini nanti kalau misalnya ada yang mau dihapus, misalnya kan kartu piutangnya atau pelanggan kita, berarti ini akan menampung sementara. Nah, nanti kita demokan ya. Nah, kartu piutang adalah kalau di dalam akuntansi disebut dengan buku pembantu piutang. Jadi buku pembantu piutang si A misalnya, si A ini mau dihapus, lalu ditaruhlah sebagai penampung di kartu piutang yang ini. Nah, itu logikanya. Kita buka ke sini ya. Nah, coba kita lihat kartu piutang tuh di mana ya. Kartu piutang adalah buku pembantu piutang. Kita klik ini, menu penjualan. Nah, di sini ada pelanggan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya customer. Nah, di sinilah letak dari buku pembantu piutang. Jadi buku pembantu piutang kita lihat di list ini yang warna hijau. Buku pembantu piutang kita ada 4 ya. A, B, C, D. Kita buat 1 sebagai penampung bila ada nanti penghapusan. Kita tambahkan ya. Nah, namanya apa? Kita tidak beri namanya pelanggan, tapi kita beri namanya penghapusan piutang. Seharusnya kan pelanggan yang dihapus. Nah, sama.
serahlah namanya. Yang penting fungsinya adalah untuk menampung buku pembantu piutang yang menampung untuk penghapusan piutang. Bentar ya. Ini boleh sih diberi nama jalan apa saja. Tidak masalah. Kalau sudah siap, kemudian ini ready to be recorded untuk disimpan. Nah, sudah simpan. Kita cek lagi. Nah, ini sudah ada. Berarti 006 ya. Sudah selesai. Kita juga perlu akun silang. Nanti akan dijelaskan mengapa kita perlu akun silang. Nah, jadi nanti pada saat pada saat nanti di neraca, pada saat kita menjurnal seperti ini, kita tidak bisa melakukannya langsung di Accurate Online. Kita harus memakai akun silang dulu, akun sementara, nanti baru kita balik. Nanti kita demokan ya. Nanti akun silang ini kita kategorikan sebagai akun lancar. Akun silang ini juga terkenal di accounting nih. Apa ya artinya ya? Coba kita cek ya. Akun silang adalah apa nih? Akun silang adalah, coba kita cek. Kata Om Google apa nih? Akun silang adalah clearing account yang harus bersaldo 0. Jadi nanti saldo pertama pada saat kita menjurnal seperti ini pakai akun silang, nanti ada nanti jurnal yang lainnya sepasang untuk menghilangkan akun silang. Jadi akun silang selalu 0. Seperti itu ya. 0 pada saat closing. Ada yang memakai ayat silang atau pos silang. Ya, terserah nih namanya. Kita beri namanya akun silang ya, atau akun sementara. Oke, kita kemana lagi nih? Kita ke sini lagi, kita ke sini untuk membuat satu rekening lagi terakhir nih. Rekening. Ini kan persiapan nih. Ingat, persiapan ini tidak dilakukan terus-menerus, tiap tahun cuma sekali saja. Ini kan karena akurat database di akurat online kita belum ada rekening tersebut, jadi kita lakukan sekali saja untuk langkah 2 ini. Jadi namanya langkah preparations. But we only do that only one time. Next time, next year, bila ada kita ingin melakukan jurnal ini lagi, kita langsung nomor 3. Tidak mengerjakan nomor 2 terus menerus. Nomor 1 ini juga tidak kita lakukan. Ini cuma ingin belajar kita memahami bagaimana saldo before and after. Oke ya, kita lakukan nih akun silang, Ctrl C. Kita golongkan sebagai akun aset lancar. Ya, malah di akun. Kita ke atas dulu. Akun aset lancar mana nih? Nih, akun aset lancarnya ya. Jadi 11.05.0 jadi 11.05.99 ya. Kita coba ya. 11 ini akun lancar lain. 11.05 kita save akun apa nih? Akun lancar. Lancar. Nah, dia akun lancar lainnya. Jadi dia nanti termasuk dari bagian 11.05, tapi yang terakhir tadi nomornya 11.05.05. Coba kita cek. 11.05.05. Ini terakhir kan. Kemudian kita masukkan akun silang sebagai 11.05.99. Kenapa 99? Supaya dia terakhir, ya. 11.05 berapa tadi? 99. 11.05.99. Jadi nanti 11.05.06 masih bisa dipakai. Ini oke ya, sudah selesai. Dalam pengkodian otomatis, nggak usah. Oh ya, ini salah nih. Oh, di sini letaknya ya. Soalnya di sini kan kodenya nanti error lagi nih. Namanya tadi apa? Akun silang. Ctrl C, Ctrl paste di sini. Ya, kalau sudah kita save. Ya, selesai untuk ini. Dan sekarang kita melakukan jurnal. Nah, ini sebenarnya topik yang inti kita. Yang tadi cuma preparation saja. Dengan yang langkah 1 cuma pengecekan saldo sebelum kita lakukan ini ya. Untuk kita belajar memahami bagaimana proses dilakukannya pencadangan penghapusan piutang. Sehingga nanti kalau kita melakukan di software yang lain, entah itu mungkin Jahir Accounting atau My Own Business, My OB, itu logika kita sama. Hingga kita memahami di mana menu-menu yang kita perlukan untuk di software-software tersebut ya. Jadi channel ini bukan berarti kita harus memakai Accurate Online, nah. Karena tidak hanya Accurate Online yang melakukan yang bisa membuat seperti ini. Sehingga nanti kalian mempunyai dengan mencoba software A, software B, software C, nanti mengetahui mana yang lebih memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi itu yang
Itu yang dipertimbangkan. Ya, kita lakukan yang ini ya. Jadi jurnal yang diperlukan adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, ini cara melakukan ini bagaimana? Cara menghitung, cara me533. Salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis umur piutang. Kita lakukan ya, analisis umur piutangnya berapa ya? Ini kan 533 8,5. Kita cek. Oke, ini kita hapus dulu. Anggap saja kita tahu, ya tidak tahu kan berapa sih ininya ya. Kita buat ya, analisis umur piutang 31 bulan 5. Kita sebenarnya ini sudah belajar nih di mana ya. Coba kita cek ini di channel Romi Ozi ya. Umur piutang. Nah, umur piutang ada di sini nih di video nomor 4 ya, Akurat Online tip 4 analisis umur piutang. Jadi bisa dipelajari di sini bagaimana caranya. Sekarang kita langsung mengeksekusi saja, langsung memakai saja caranya ya. Bagi yang masih belum paham bisa membuka tadi video yang tadi ya. Sekarang kita ke mana tadi? Ke menu tadi ya. Menunya ada di sini, daftar laporan. Klik daftar laporan, kemudian klik piutang, ada umur piutang di sana. Ingat, kita melakukan 31 bulan apa tadi? 31 bulan 5 2024. Ctrl C bisa ada Ctrl C di sini. Nah, seperti itu. Kita cek ulang di sini. Benar tidak? Nah, ini 31 ya. Sudah? Ini klik, sudah ini tampilkan saja. Nah, ini yang ada. Yang ada ini artinya piutang kita ini ya. Ini punya piutang kita, tapi kalau kita klasifikasikan piutang kita, pelanggan A misalnya, piutang 255.000, berarti 255.000 terbagi dua nih. Ada faktur yang 170.000 dengan umur piutang di antara 91 hari dan sampai 220 hari, yang lebih dari 120 hari itu 85.000. Nah, ini juga bisa kita klik nih, apa saja nih untuk mengetahui detailnya ya. Kita coba. Nah, ini dia 85.000 tadi. Ada faktur berapa nih? Oh, faktur 1 dan faktur ini. Nah, untuk pelanggan. Nah, gitu ya. Jadi, bagusnya laporan akurat online ini adalah kita bisa mengklik langsung nih. Untuk men-trace kembali apa saja, dari mana ini 85.000. Invoice-nya nomor berapa? Nah, ini satu kelebihan bila dilihat dari aplikasi-aplikasi yang lain. Pelanggan B misalnya itu 560.000, kemudian klasifikasinya adalah ini. Nah, yang di antara umur 61 hari sampai dengan 90 hari ada satu nih, 145.000. Nah, jadi logika yang kita pakai adalah untuk menghitung ini adalah semakin besar atau semakin umurnya semakin tua, umur faktur tersebut artinya ada kemungkinan untuk tidak dilunasi. Jadi akan semakin besar kemungkinan. Jadi nanti kita harus semakin besar kita mencadangkan penghapusan piutang. Cuma masalahnya satu, di Akurat Online dia tidak menyediakan ini berapa persen nih. Nah, ini terpaksa kita lakukan dengan perhitungan manual. Nah, ini salah satu kekurangan. Jadi salah satu kekurangan dari Akurat Online apa? Untuk umur piutang tidak disediakannya fitur untuk menghitung tadi presentasi kemungkinan tidak lunasnya ya. Tidak dilunasinya atau tidak dibayarnya tagihan kita oleh pelanggan kita. Nah, itu kan seharusnya dihitung dengan cara ini pada saat kita melakukan taksiran. Jadi taksiran seperti ini tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita entry di Akurat Online. Terpaksa kita melakukannya secara manual. Nah, itu yang salah satu menurut hemat saya adalah kelemahan dari Akurat Online. Tapi solusinya ada nih. Solusinya adalah dengan cara seperti ini. Kita ekspor dulu ke Excel, kemudian kita modifikasi sedikit, kita tambahi informasi yang tadi, dapatlah angkanya. Terpaksa kita melakukan seperti itu. Jadi ini kalau nanti pihak Akurat Online menonton ini, semoga nanti dia bisa mengupgrade atau menambahkan fiturnya ya, sehingga akan memudahkan kita. Caranya kita modifikasi ya untuk mendapatkan ini. Nah, itu sudah saya download nih. Kita klik sininya, lalu kita buka nih. Jadi kita harus modifikasi ini nih. Nah, kita modifikasi dulu. Nah, ini dibuka nih. Nah, ini dia. Untungnya kita bisa lakukan itu. Jadi kelebihan ini juga termasuk kelebihan dari Akurat. I think semua aplikasi juga harus juga melakukan seperti itu. Artinya bisa diekspor ke dalam berbagai format ya. Laporan ada bisa PDF, ada teks, ada Excel. Kenapa harus Excel? Karena kadang-kadang kita harus ngeprint dan menggabungkan ke laporan-laporan yang lainnya. Kenapa kita harus ngedit? Karena kita harus mengetahui tadi
taksiran ya. Karena kita ingin menaksir kan dari teori ini, coba lihat. Misalnya yang 6 juta yang belum menunggak adalah 0,5%, sehingga taksiran kerugian piutang adalah 30.000. Yang itu yang tidak ada, fitur itu yang tidak ada di surat online. Sekarang kita lakukan secara manual ya. Ini kita enable editing dulu. Ini secara default nanti Excel seperti ini, karena apapun dokumen dari yang kita dapatkan dari online, kita download, itu nanti dia akan memproteksi. Kemungkinan ada virus katanya. Jadi harus be careful katanya ini kan, be careful. Kita enablekan ya. Nah, karena kadang-kadang virusnya dia menyelinap sebagai makro seperti itu. Nah, ini kita tambahkan di bawahnya. Nah, bagaimana caranya kita ini kan 11. Ini ada satu row nih di antara ini ya. Coba kita tambah. Nah, ini 12. Dia sembunyi 12 ini di mana sembunyi? Nah, dia ini. Kita masukkan sini ya, tapi karena ini di merge, coba lihat ini kan di merge ini kan. Kita unmerge dulu, kita klik di sini. Nah, gitu. Kita merge. Jadi kan dia jadi kolom nih. Nah, jadi kolom nih. Nah, kan enak. Kita buat ini ya supaya kolomnya kelihatan. Ini gambar ini kita taruh dulu di atas. Nah, supaya gambarnya kelihatan nih, kolomnya kelihatan kita, nah ini lagi dia ganggu. Taruh sini ya. Nah, ini bordernya kelihatan. Nah, karena jadi ini yang sama kita mau mengerjakan ini nih. Ini 0,5%, 1, 2%. Nah, seperti itu. Lalu kita tambahkan di bawahnya ya. Ini apa nih? Nama judulnya presentasi kerugian piutang ya. Presentasi kerugian piutang. Ya, ini dia. Yang jatuh tempo berapa? Ini ada saya buat sebentar supaya langsung copy paste nih. Sebentar ini ya. Tadi berapa ya? Nah, nggak kelihatan. Berapa persennya? Sebentar dulu ya. Oke, kita lihat teori bagaimana. Oh, 0,5%, 1%, 2%. Nah, penentuan berapa besarnya presentasi ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Perusahaan juga mengetahuinya tergantung dari pengalaman ya, pengalaman perusahaan dalam hal berapa kemungkinan misalnya yang belum menunggak itu untuk kemungkinan tidak tagihnya berapa. Dan ini masing-masing perusahaan akan beda-beda tergantung kebijakan. Ya, kita hitung ya, tadi berapa persen tadi kalau misalnya di sini misalnya 0,5%. Nah, begitu. Tambahkan persen di depan. Nah, 0,5%. Oke. Kalau misalnya di sini misalnya, nah ini tambahkan satu lagi ya, row. Totalnya berapa kan? Nah, kemudian kita kotakin lagi. Cost, ya seperti ini. Jadi nanti ini totalnya kan di sini ini. Yang ini dikalikan, kebetulan ini yang menunggak, yang belum jatuh tempo tidak ada semua jatuh tempo. Ini jadinya berapa persen nih? Ini kan seharusnya numbernya formatnya apa ya? Number biasa ya. Nggak usah. Ini general bisa ya. Nah ini number. Ya kan? Nah, kemudian ini berapa persen nih? Kalau yang 130 kebetulan pernah menghitung nih. Oh, ini 1% aja ya. Kita masukkan 1%. Kita copy paste itu. Kalau yang ini kita anggap 10% nih. Yang ini. Sekali lagi ini tergantung kebijakan perusahaan. Ya, ini kebetulan saya ada pernah dulu mengerjakan. Ini 15%. Kemudian yang sisanya kedua ini adalah kita anggap yang 91 hari ini 30%, yang lebih dari 20 hari 50%. Jadi kemungkinan untuk kita tagihnya 50%. Dikali saja ya kan? Ini 50% dikali dengan 125 tadi ya, 925. Nah, jadi sekitar 462.500. Nah, kita copy ini bisa nih ke samping. Nah, jadi seperti ini semua. Lalu ini kita jumlahkan. Ini kan 1% sehingga 2025. Ini kita lebarin dulu, lebarin dengan merge. Lalu kita jumlahkan dengan sum. Samping tadi ya, yang ini kan. Nah, samping dari sini sampai sini kan. Kurung tutup. Nah, ini dia 500 berapa nih? 537.275. Yang ini bila kita mengerjakan secara manual yang sering kita lakukan di ujian-ujian. Nah, ini
seperti ini. Nah, ya kan? Cuma bagaimana kita melakukannya di di mana? Di Excel. Nah, mari kita belajar sama-sama ya. Ini ya. Kemudian kita sudah dapat angkanya, kemudian kita melakukan penjurnalan ya. Ingat penjurnalan kita lakukan dengan akun silang karena kita tidak bisa menjurnalnya dengan Oke, mana akun silang tadi? Sebentar. Kita ke sini dulu. Kalau kita close ini, caranya kita ke buku besar. Kita ke akun perkiraan. Bukan. Ke buku besar, kemudian kita melakukan penjurnalan umum. Nah, ini disebut dengan pencadangan tadi. Kita jurnal umum, tanggalnya tadi tanggal 31 kan? Tanggal 31. Kemudian ini di sini keterangannya apa tadi? Pencadangan, penghapusan. Jadi ini mau menghapus, tapi masih dicadang saja. Penghapusan piutang, ya kan? Bulan apa nih? Bulan Mei ya. Atau ya boleh bisa seperti ini juga bisa. Mei 2024 ya. Nah, kita ke sini lagi. Oke, kita tambah tadi ya perkiraannya. Nah, perkiraannya yang ini. Beban kerugian piutang pada beban kerugian piutangnya di debit ya. Sebentar, ini kenapa selalu ke sini? Nah, ya oke. Beban kerugian piutang. Beban kerugian. Betul tidak? Ya. Ini bean sih ya. Nah, ini ada beban kerugian piutang. Oke, debitnya tadi berapa? Kita paste, kita copy dari sini ya. Nah, ada komanya enggak? Nah, ya, seharusnya titik ya. Nah, bisa gini. Nah, titik kan Indonesia. Oke ya. 537.275. Lanjut. Nah, ini kreditnya apa nih? Nah, kreditnya untuk sementara adalah akun silang karena kita tidak bisa memasukkan cadangan kerugian piutang. Ya. Dan piutang kan harus pakai nanti kartu. Oke ya, kita masukkan dulu. Sebentar. Oke. Kita sebenarnya bisa di sini, misalnya gini ya. Kalau mau cadangan kerugian piutang, nah, sebenarnya bisa. Tekniknya, caranya kita pelanggan kita langsung sini. 537, lalu pelanggannya adalah yang tadi, yang nih. Nah, penghapusan piutang, lalu kita save. Nah, ini bisa seperti ini. Cuma permasalahannya nanti adalah bila ada penghapusan faktur itu yang tidak terlihat. Kapan? Seperti itu. Oh ya, ini benar nih. Ini kita masih tidak perlu akun silang. Akun silang nanti di sini pada saat kita melakukan penghapusan piutang. Tapi pada saat kita untuk langkah ketiga kita bisa menggunakan cadangan kerugian piutang, kemudian kita pilihkan apa pelanggannya siapa. Gitu ya. Kalau kita ke sini lagi. Nah, ini misalnya kita ingin menghapus ya. Caranya diulang ya. Jadi beban kerugian piutang tadi 537.275, kemudian kita cari yang cadangan tadi. Cadangan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita harus menentukan siapa namanya, nama pelanggannya. Nah, pelanggan penampung tadi adalah penghapus ya, penghapusan. Nah, ini penghapusan piutang. Yang tadi kartu piutang yang telah kita buatkan. Jadi seperti ini caranya. Baru kita simpan ya. Kita simpan. Selesai ya. Nah, tadi tanggal berapa nih? Coba kita cek. Untuk penghapusan piutang tanggal 31 bulan 5. Nah, ini sudah betul ya. Ini. JP ini jurnal voucher. Kalau di Indonesia jurnal umum. Dan juga orang JU. Nah, terserah. Oke, dan ini 2024 05009. Berarti ada JP-nya sudah ada 8 kali untuk bulan 5. Ini sudah selesai untuk yang langkah ketiga. Nah, ini sebenarnya adalah bukan langkah ketiga, ini adalah untuk transaksi pencatatan pencadangan. Itu sudah selesai. Jadi kalau tiap bulannya nanti cuma melakukan ini, nomor 3, lakukan dulu analisis nomor piutangnya, kemudian kita cari pakai Excel, berapa taksirannya, kemudian dari angka tersebut baru kita jurnal yang seperti ini. Dengan melalui pakai jurnal apa tadi? Jurnal voucher. Jurnal umumnya.
Nah, sekarang kita ke transaksi yang kedua, karena video ini tidak hanya berdiskusi mengenai bagaimana cara melakukan penjurnalan untuk transaksi pencadangan penghapusan piutang, dan juga bagaimana cara kita bila kita benar-benar ingin melakukan penghapusan piutang. Nomor 2 ya. Kalau di sini kita masukkan ke langkah nomor 4. Misalnya dalam 10 Juni nanti ada 2024 nanti ada penghapusan piutang. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi adalah dengan cara apa tadi? Dengan cara menjurnal seperti cadangan kerugian piutang pada piutang. Karena sebelumnya kan kita ini dikredit. Jadi itu kita debitkan, kita hilangkan, kemudian di kreditnya adalah piutang. Jadi seperti itu ya. Ini teorinya. Tapi bagaimana cara melakukannya di Accurate Online? Ingatkan ya, tadi 537.275 ya, itu dapatnya dari sini. 537.275. Kenapa kita langsung 537.275 di sini? Karena cadangan kerugian piutang kita 0. Kalau kita lihat di teori, ini kan 243. Kenapa dia tidak 243 langsung di 243? Kenapa dia 233 nih jurnalnya, coba lihat. Kalau kita kan langsung saja ngambil angka dari ini kan, dari analisis kerugian piutang kita, taksiran kita kan 243 nih. Tapi di buku ini karena saldonya ada 10.000, maka dikurangkan dulu saldo awalnya, saldo rekening cadangan kerugian piutang tadi. Dikurangkan dulu sehingga nanti totalnya adalah 243 di buku besarnya. Jadi kalau silang seperti ini, T seperti ini buku besar ya. Nah, di kasus kita di Accurate Online ini tidak ada saldo awalnya sehingga langsung kita pakai 537.275. Nah, sekarang untuk pengasuhan piutang lagi lah. Berarti kalau di Accurate Online kita melakukan yang 2 tahap. Pertama kita hapus dulu fakturnya. Kita tidak bisa memakai jurnal umum, kita langsung di penghapusan faktur. Kenapa? Supaya fakturnya jangan bertengger. Karena kita sudah menghapus kan. Nah, kita coba menghapus ya yang kita coba menghapus 85.000. Ini jurnal nomor berapa yang kita hapus ya? Kita cek dulu ya, yang faktur yang ingin kita hapus itu yang mana? Ya, sebentar. Accurate Online ada enggak? Ini dia, ini potongan penjualan. Sebentar. Bisa mencari transaksinya. Oh, transaksinya enggak ada. Kita lihat saja di di faktur kita, di list faktur kita mau menghapus yang mana nih, sebagai contoh. Kita ke sini, ke penjualan, kemudian kita di faktur penjualan, baru kita lihat listnya, faktur-faktur kita ya, yang mau kita hapus yang mana. Ini kan ada pelanggan berapa nih mau dihapus, 85.000 ya, yang ini yang lama nih ya, 1 bulan 2 nih. Nah, atas ini, faktur 1 nih, ini lama sekali sudah nih, 85.000, umurnya sudah 477 hari nih. Kita hapus saja ya. Sebenarnya kan pelanggan A ini ada berapa nih? Kalau kita klik sini, pelanggan A ini ada 2 dia. 85.000 kita kasihkan lah untuk dia sebagai penyemangat bekerja ya. Anggap seperti itu ya, kita hapus. Jadi faktur 1 ingin kita hapus. Ini sebagai contoh mensimulasikan ini. Faktur berapa tadi? Faktur, bentar, faktur 0, faktur 01. 01 dihapus. Pelanggan A ya. Nah, ini adalah kasus kita. Bagaimana caranya? Kita hapus ya fakturnya. Caranya dengan customer receipt, beri diskon dengan akun sementara. Baru akun silang kita pakai tadi akun sementara. Nanti hasilnya jadi akun silang pada piutang. Sebenarnya kan di teorinya adalah akun cadangan kerugian piutang pada piutang. Tapi kita jurnal dulu seperti ini. Nanti jurnal berikutnya untuk ini. Belum ya, kita lakukan yang pertama dulu ya. Bagaimana cara menghapusnya? Kita ke customer receipt atau dalam bahasa Indonesia adalah penerimaan piutang. Di sini, di penjualan nantinya. Ini customer receipt. Atau bisa lakukan dengan sini bisa. Kalau ini bisa, ini bisa. Jadi sama saja ini menunya. Ini langsung di penerimaan penjualan, ini langsung dari faktur. Karena kita sudah tahu fakturnya nomor berapa, kita klik saja ini ya. Sebentar. Dan enggak menunya tadi. Penjualan, klik ini ya. Sebentar nih.
Ya, ini fakturnya tadi ya. Tadi fakturnya sudah terbuka duluan. Kalau sudah terbuka duluan dia gitu. Seakan-akan dia tidak mau. Coba klik lagi. Nah, ini mau kan? Kalau terbuka duluan, kita klik dia jadi seperti ini. Oke, ini daftarnya di sini nih tadi yang mau kita hapus kan. Nomornya bisa kita klik ini supaya dia ke atas lagi nih, nomor satunya. Kita klik sekali. Nah, ini belum lunas kan? Nah, ini kita anggap lunas dengan cara menghapusnya ya. Kita proses ya. Ingat pelajaran dulu di mana nih pelajarannya nih? Pelajaran dulu untuk penghapusan atau pelunasan itu ada di sini nih. Di Akurat Online tip 3 di Romi Ozi channel ya. Cara pelunasannya ada di sini. Tapi ini pelunasan beneran ya. Kalau ini kan pelunasan karena kita ingin menghapus. Oke, kita kembali ke Akurat Online. Cara menghapusnya sesuai dengan video yang 3 tadi adalah dengan cara ini. Buka dulu faktur yang ingin kita hapus, klik pembayaran. Nah, pembayaran. Nah, pembayarannya kan 0 rupiah. Ya kan? Nah, kemudian kita hitung nilai pembayarannya. Nah, 85.000 katanya. Tapi kita ngapusnya cuma 8.000 ya. Nah, sebentar. Bank harus diisi. Oke, banknya syariah. Tidak. Nah, bank syariah. Hitung. Bentar. No. Nah, ini. Sebentar. Cara memunculkannya adalah dengan klik ini ya. Nah, ini klik. Jadi klik sininya. Ini 0 rupiah, kita klik di sini. Ini kan Pak, ini nanti muncul faktur-fakturnya. Nah, faktur apa saja? Ini fakturnya faktur nomor 1 nih. Klik sekali yang di sini. Nah, di sini tadi bayarnya berapa? Bayarnya 0 ya kan? Tapi kita tambahkan diskon. Tapi bukan yang kita pakai bukan diskon ya, nanti akunnya akun diskon. Jadi akunnya adalah akun apa tadi? Akun silang yang kita pakai. Nah, ini caranya, teknik. Nah, ini akun silang tadi. Ini akun sementara ya. Jadi nanti jurnalnya adalah akun silang pada piutang. Ini akun silangnya nanti di debit. Ya, diskonnya berapa? 85.000 kan? 85.000 kan tadi yang ingin kita hapus nih. Ini 85.000. Karena faktur satu tadi 85.000. Kalau sudah, lanjut. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah selesai. Jadi 0 rupiah, bayarnya 0 rupiah karena diskonnya 85.000 kan. Nah, kita simpan. Nah, pembayaran melebihi total tagihan kredit ya. Total tagihannya berapa? Ya. Ini seharusnya kan pembayarannya tanggal 31 ya. Ini kita dulu, kita edit nih. Seharusnya tanggal 31 kan. Ini tanggal. Iya. Nah, pembayarannya tadi 0 rupiah. Oh ini pembayaran apa? Pembayaran 85.000. Sebentar. Nah, bayarnya 0. Terutang 0. Nah, ini baru kita lanjut sini. Sebentar. Ini ada bawahnya, ini lanjut. Nah, bayarnya 0. Ini kita lihat dulu berapa anunya. Nah, pada saat kita ngentri yang ini, yang di sini, yang pembayaran yang 0 ini harus sama dengan nilai pembayaran di sini. Kalau nanti dia dianggap kelebihan. Nah, ini kan nilai pembayaran yang diterima oleh bank berapa. Di sini adalah pelunasan untuk pembayaran yang untuk pelunasan ini. Kadang-kadang kita bayarkan 10.000 untuk faktur apa saja. Oh, 10.000 misalnya 5.000 untuk faktur 01, 5.000 lainnya untuk faktur 02. Nah, ini seperti itu. Jadi totalnya itu harus sama dengan total di sini. Jadi kalau tidak nanti dianggap kelebihan. Ini kan, ini. Nah, di sini. Kita bayar 85.000, nanti pembayaran jadinya pembayaran yang seharusnya terutang. Jadi terutangnya sebenarnya 0. Diskonnya 85.000, jadi pembayarannya 0. Gitu. Nah, ini nanti sama-sama 0, baru bisa kita simpan. Nah, kalau kita ingin mengetahui jurnalnya tadi, yang ini tadi. Ini penghapusan nih, jurnalnya tadi kan seharusnya apa nih? Akun silang pada piutang. Tanggal berapa nih tadi penghapusannya ya? Tanggal 31 bulan 5 ya. Kita cara lihat jurnalnya adalah jurnal daftar laporan.
kemudian kita ke mana ya, jurnalnya di cukup besar ya, keseluruhan jurnal, kemudian kita tadi kan tanggal 31 nih, kita lihat dia jurnalnya seperti apa. Tadi kan kita memakai akun silang. Nah, ini yang beban tadi, yang cadangan kerugian, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Ini kalau di akurat online ini terpaling seperti ini ya. Debitnya di sini, jadi seakan-akan kredit duluan. Nah, kalau secara teori kan seharusnya kan beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang ini sehingga enak dibaca. Tapi seperti ini kita ngerti saja. Nah, yang ini tadi penghapusan tadi seperti ini jadinya. Jadi akun silangnya di debit, piutangnya di kredit. Nah, kita lihat teorinya. Jadi seperti ini hasil jurnalnya ya. Nah, ini adalah langkah pertama cara kita untuk melakukan penghapusan piutang di pelanggan A tadi. Cara kedua, karena masih belum betul jurnalnya, ingat akun silang hanya sementara, hanya cara kita saja untuk membantu kita menjurnalan. Kita tukar ya akun silangnya ya, akun silangnya di kredit ya, kemudian kita debitkan cadangan kerugian piutangnya. Caranya kita melakukannya di jurnal umum. Kalau ini tadi dilakukan di customer receipt atau di faktur atau di penerimaan penjualan, kalau sini dilakukan di jurnal umum. Cara melakukannya. Kita ke sini lagi, kita ke jurnal umum. Ingat tadi kita tambah, kemudian tanggal berapa tadi? Oh, tanggal 10 ya, bukan tanggal 31 ya. Lupa nih. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 nih, transaksi kredit ya. Nah, cara ngedit gimana caranya nih? Yang tadi, penerimaan penjualan tadi cara ngeditnya, kita klik saja ini kan salah nih. Ini seharusnya tanggal 10, bukan tanggal 31 bulan. Nah, mudah saja nih dengan edit gitu kan. Yang 10 tadi. Aduh, kok jadi gitu Mei ya. Mei, sudah Mei, Juni kan? Ini Juni. Juni 10. Nah, kita simpan. Nah, ini mudah sekali cara ngedit. Nah, ini tanggal. Nah, tanggal 10 lagi kita menjurnal lagi untuk membalik kerja di dua langkah tadi ya. Kita ke jurnal umum, kemudian kita tanggal yang sama tadi, tanggal berapa tadi? 10 Juni kan. Nah, udah ya. Apa nih? Kita klik dia ya. Nah, ini 10 Juni. Oke, jurnal umum. Kemudian ini biar saja seperti ini. Kemudian ini kita beri keterangan penghapusan. Penghapusan apa? Piutang. Penghapusan piutang pelanggan A untuk faktur berapa? Faktur 01 ya. Nah, ini baru kita ke sini untuk menambahkan tadi. Jadi, ingat rekeningnya apa tadi? Cadangan di debit ya, cadangan dulu, cadangan. Cadangannya berapa tadi? Yang dihapus adalah 85.000. Taruh ya, 85. Tuh, 23. Nah, ini cadangan tadi siapa pemasoknya? Ingat penampungnya adalah penghapusan piutang. Nah, kalau sudah selesai, baru kita klik lanjut. Nah, selesai. Lalu yang kedua adalah akun silang. Nah, akun silangnya kemudian 85.000 kita klik lanjut. Selesai 85.000. Kita save. Jadi tanggalnya sudah betul. Kita save. Ya, selesai. Itu caranya kita tadi melakukan penjurnalan. Kemudian ini sebenarnya selesai. Yang terakhir ini cuma mencek saldo saja. Betul tidak? Semuanya telah kita lakukan. Ingat tadi di awal video saldo awalnya berapa nih? Saldo awalnya kan berapa ya? Di awal video kita lihat. Ini dia. 1.442.500 harusnya ada berkurang nih. 1.442.500. Ini cuma pengecekan ya, ini bukan langkah. Ini sebenarnya kita sudah selesai. Ini cuma pengecekan saja bagaimana akurat bekerja, akurat online bekerja. Seharusnya menjadi gini ya. Ini kalau kita supaya enak lihat kita buat ini ya. Ada koma-komanya gitu. Nah ini ya, 1.442.500 kita kurang 8.000, seharusnya saldonya debitnya menjadi 1.357.500. Kita cek. Cara ngeceknya berarti kita lihat buku besar ya. Kita lihat buku besar. Buku besar di mana ya? Di sini menunya di akun atau ya di akun perkiraan. Bukan ya. Di buku besar. Oh, di laporan ya. Di laporan buku besar ada enggak? Ini laporan, kita cek sininya.
Ini buku besar. Ini rincian buku besar. Nah, sini kita cek ya. Tapi kita menceknya dari tanggal berapa? Sampai tanggal Juni kan tadi, Juni 10 Juni. Mana 10 nih? 10 Juni. Sorry. Enggak 10 Juni ya. Tanggal ini yang 10 nih, 10. Dan ini kan ingat kita sampai mulai kapan ini kita nih? 2023 ya. 23. Kemarin kita nge-entry-nya dulu ya. Di mana nih? Di sini kita nge-entry-nya kan yang ini kita nge-entry-nya kan mulai tanggal 2023 itu. Sehingga nanti supaya kelihatan semuanya kita mulai 1 Januari 2023. Nah, ini semua muncul nih. Semua akun buku besar. Nah, ini kita lihat yang piutang saja nih, yang piutang. Ini piutangnya. Nah dia angkanya. 114.42500 kan, jadi berkurang 85.000. Ini penerimaan pembayaran no faktur 01. Nah, ini 85.000. Jadi sisanya 1357500. Sekarang kita lihat ke sini ya. Betul ya. Kita lihat sini. Saldo buku pembantu piutangnya ada enggak? Kita cek Pak. Ini 202 ya. Ini 255 nih. Si A nih. Sekarang berapa dia saldonya? Itu bisa kita cek juga. Kalau kita cek di sini bisa enggak? Di penjualan. Di mana nih? Di pelanggan. Atau dia masih tetap Pak? Cek ya. Ini 170. 170 ini 255. 255 ini berapa ya? 255.000 170.000. Ini berapa nih? Ini nolnya kurang. Kita kurangkan minus. Nah, betul 85.000 sudah dikurang sehingga nanti saldonya menjadi berapa tadi? 170. Nah, ini adalah saldo untuk akun cadangan ya. Sekarang yang terakhir yang mau kita bandingkan adalah ini, laporan ini ya. Ini berapa tadi sebelum kita melakukan penghapusan pencadangan? Tidak, pencadangan ingat pencadangan kita berapa nih? Kita cek pencadangan kita sebelumnya yang menjadi beban ini berapa nih? 537.275. Nah, ini sudah jadi beban nih. Sebelumnya kita laba kotornya adalah 497. Nah, ini seharusnya jadi apa nih? Jadi minus kan? Banyak sekali kita mencadangkan. Kita lihat ya, ini kan laporan sebelumnya nih PDF nih sebelumnya. Kita buat laba rugi lagi. Laba ruginya yang 31 ya, ini 31 Mei kan. Mulai 1 Januari ya. Kita buat nih laporan keuangannya. Kita klik di sini ke bawah ke keuangan laba rugi ini ya, yang standar saja. Dari Januari 2023 sampai 31 ini. 31 bulan 5. Nah. Salah. 31 ini. Nah, gitu aja. Sudah selesai kita tampilkan. Nah, kita lihat ya. Ini kan masih sama nih. Nah, nih. 497 masih sama. Coba kita cek di sini. 497 masih sama. Tapi pas saat kita ke bawah, ini kan pendapatan operasional masih 497. Sehingga menjadi laba bersihnya 497. Karena dianggap tidak ada beban apa-apa kan. Nah, setelah kita melakukan tadi penjurnalan untuk penghapusan piutang, pencadangan, ada 537 di sini sehingga nanti jadinya rugi kita. Nah, jadi loss laba. Ini seharusnya laba dan rugi. Laba / rugi bersih. 39.475. Jadi sebelumnya kita laba jadinya ini jadi sudah benar ya hitungannya ya. Oke. Demikian video kali ini. Jadi yang tadi yang untuk berikutnya untuk tahun-tahun berikutnya adalah kita hanya melakukan nomor 3 saja. Dan yang nomor 4 juga dilakukan bila ada benar-benar penghapusan. Yang nomor 1 dan 5 itu hanya sebagai pengecekan saldo before and after. Sehingga kita tahu bagaimana kerjanya. Sedangkan yang langkah nomor 3 ini hanya sebagai preparation step. Atau langkah persiapan saja. Karena sebelumnya di database akurat, tidak ada ini tidak ada akun-akun ini. Seperti itu ya. Sebenarnya panjangnya video ini karena ada keterangan-keterangan, pengecekan, penjelasan-penjelasan. Sebenarnya bila itu sudah paham untuk melakukan pencadangan itu sangat straightforward.
sangat langsung bisa dilakukan, ya. Tidak bertele-tele, jadi langsung menjurnal seperti demikian. Jadi itu dilakukan dengan sangat cepat bila kalian sudah memahami semuanya. Ya, terima kasih everyone. Thank you for the attention. And then we see you again in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.